Halo guys, Pintu Kartel di sini. Kali ini gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Ants. Film ini menceritakan tentang perjuangan seekor semut yang berjuang untuk melindungi koloninya. Oh ya, sebelum gue mulai, buat kalian yang suka dengan alur cerita film animasi seperti ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke lah, Pintu Kartel sudah dibuka. Persiapkan dirimu dan selamat menonton. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya seekor semut yang bernama Z. Selama menjadi semut pekerja, dia merasa sangat tidak berguna bagi koloninya. Lantas dia pun berpikir untuk mencoba merubah sistem yang membosankan selama ini, dengan berniat keluar dari koloni untuk mencari tempat yang bebas di luar sana. Setiap hari Z melakukan aktivitasnya sebagai semut pekerja. Bahkan status sebagai semut pekerja sudah dia lakukan sejak masih menjadi larva. Singkat waktu, semua semut pekerja pun sedang sibuk membangun proyek terowongan besar. Di sini semua pekerjaan mereka lakukan dengan sepenuh hati. Dan hari ini Z bersama dengan sahabatnya yang bernama TK menjadi tim penghancur tanah. Lantas mereka pun bersiap untuk membentuk sebuah bola raksasa dari ratusan semut. Remember that, you know, gotta be one. Try to be happy about it. Sure, you know, I mean. Help us build a bigger, better colony. Dan saat berayun, Z tak kuat menahan beban dari teman-temannya. Lantas dia pun membuat sebuah kesalahan dengan menjatuhkan bola semut tersebut. Di sini Jenderal Medieval atau pimpinan pasukan semut yang melihat hal itu menganggap kalau semua semut pekerja itu lemah. Dia juga menyuruh mandor semut untuk segera menyelesaikan terowongan sesuai dengan jadwalnya. Di sini sang jenderal juga mendapat berita bahwa pasukan rayap sebentar lagi akan menyerang koloni mereka. Lantas wakilnya yang bernama Cutter diperintahkan untuk menyiapkan pasukan terbaik agar bisa melawan para rayap. Kemudian dia pun pergi melaporkan berita itu kepada sang ratu. Sang ratu yang mendengar laporan itu merasa heran kenapa rayap tiba-tiba ingin menyerang koloni mereka. Di sini sang jenderal beranggapan para rayap nekat menyerang mereka karena ingin mencari tempat untuk bersarang dan sumber makanan yang baru. Tak mau ambil resiko, sang ratu pun menyetujui usulan dari jenderal, yaitu untuk menyerang para rayap terlebih dahulu ke sarang mereka. Di saat sang jenderal ingin pergi menyiapkan pasukannya, dia pun dihampiri oleh Putri Bala, yaitu anak dari sang ratu semut. Ternyata di sini mereka sebentar lagi akan menikah. Namun sebenarnya sang putri tidak sama sekali mencintai sang jenderal ini. Dikarenakan sifatnya yang kaku dan terlihat angkuh, bukanlah tipe dari sang putri. Karena hal itu, dia terpaksa menikah sebagai syarat untuk penerus ratu semut berikutnya. They're obsessed with digging. It'd be great if it were that easy. Berpindah ke sebuah diskotik semut. Di sini Z dihadapkan dengan banyak masalah. Kemudian dia pun curhat dengan sahabatnya yang bernama Wiper, yaitu seekor semut tentara. Z yang terlihat murung lalu mengungkapkan keluh kesahnya selama menjadi semut pekerja. Di tengah curhatannya ada seekor semut tua yang sedang mabuk berat. Kemudian semut tua itu membicarakan tentang tempat yang menjadi surga bagi para serangga, dan tempat itu dikenal dengan nama Insectopia. Z yang mendengar hal itu tentu saja tidak percaya, dikarenakan tempat itu dianggap mitos bagi kalangan semut. Tak lama kemudian Putri Bala juga pergi ke diskotik itu untuk mencari hiburan. Lantas dia pun bertemu dengan Z dan langsung mengajaknya untuk berdansa. Saat sedang asik berdansa, tak sengaja Z menyenggol semut tentara. Karena pengaruh minuman keras, akhirnya terjadi perkelahian antara semut pekerja dengan semut tentara. Setelah kejadian itu, Z mendapatkan kecupan mesra dari Putri Bala. Tetapi di sini Z tidak tahu kalau dia adalah seorang putri.
Hari demi hari pun berlalu, sejak saat itulah cinta pun bersemi di hati Z. Lantas hari-hari membosankan kini menjadi sukacita baginya. Dan setiap harinya dia memikirkan sang putri pujaan hatinya itu. Singkat waktu terdengar kalau sebentar lagi prajurit akan kembali ke medan perang. Kemudian Z pun mempunyai sebuah ide gila agar bisa bertemu dengan sang putri. Di sini Z meminta Weeper untuk bertukar posisi dengannya. Dan sebagai imbalannya Weeper bisa berkenalan dengan semut pekerja wanita yang dia suka. Sedangkan Z bisa bertemu dengan sang putri yang pada hari itu akan melepas keberangkatan para semut tentara. Karena sedikit memaksa, akhirnya Weeper bersedia untuk memenuhi permintaan Z. Dan singkat cerita, para prajurit semut pun siap berangkat ke medan perang. Lantas di saat melihat Putri Bala di atas mimbar, Z mencoba untuk memanggilnya, tetapi sang putri tidak mendengarkannya. Di sini Z yang ingin menghampiri sang putri tidak bisa berbuat banyak karena dia terjebak di dalam barisan semut tentara itu. Lantas celakanya, di sini Z yang tidak tahu apa-apa justru harus ikut berperang melawan koloni rayap yang ukurannya 5 kali lebih besar dari dirinya. Tak lama pertempuran yang berbahaya itu pun tak bisa dihindarkan lagi. Why don't we just try and influence their political process? Go marching two by two, hurrah! Singkat waktu, perang yang berlangsung semalaman itu akhirnya berakhir imbang. Di sini semua pasukan pun mati mengenaskan dan hanya menyisakan Z satu-satunya semut yang selamat. Pada saat itu Z kembali ke koloninya. Lantas Jenderal Medieval tidak percaya kalau ada yang selamat dari perang itu. Di sini Z juga disambut meriah bak pahlawan bagi koloninya. Kemudian sang ratu mengundangnya ke istana dan ini adalah kesempatan yang baik untuk bisa bertemu dengan Putri Bala. Di dalam istana sang putri malah berkata kalau Z bukanlah semut tentara, tetapi dia hanyalah semut pekerja. Jenderal Medieval yang merasa dibohongi, lantas dia pun menyuruh tentaranya untuk segera menangkap Z. Karena terdesak, Z malah menyandra Putri Bala dan membawanya keluar dari koloni. The work about looking for little action, and you just little near-death experience ruin your mood, are you? Setelah itu mereka berdua berada jauh dari koloninya. Dan untuk memastikan posisi mereka sekarang, Z pun kemudian naik ke atas rumput. Lalu di seberang sana dia melihat sebuah alat pancuran air yang dia kira sebagai gunung batu. Lantas dia pun teringat dengan cerita semut pemabuk tua di bar dahulu bahwa Insectopia berada dekat di gunung batu tersebut. Dikarenakan tak mungkin mereka bisa kembali ke koloninya lagi, lantas Z pun memutuskan untuk pergi ke sana. Namun Putri Bala tidak mau ikut dengannya, dan dia pun memutuskan untuk pulang sendiri ke koloninya. Akan tetapi baru saja beberapa langkah, dia pun dihadang oleh seekor belalang sembah. I got a name, okay? It's Z. Oh, come on. Dan pada akhirnya dia pun terpaksa ikut serta dengan Z untuk pergi ke Insectopia. Sesampainya di Gunung Batu, mereka pun harus menyeberang dan melewati sebuah danau. Never heard of 2 ants. 2 million ants, maybe. So as far as I'm concerned, I don't need anybody. What do you know about labor? How would you feel? Oh, Z, what are you doing? I'll take you back to the colony. Do you really want to be Mrs. Raving Luna? Berpindah ke koloni semut, ternyata gosip sudah beredar luas tentang Z yang dianggap menculik Putri Bala dan akan dihukum mati. Di sini para semut pekerja tidak terima dengan hal itu. Kemudian mereka pun menuntut para pejabat agar tidak semena-mena. Tetapi dengan janji manis dan bualan dari Jenderal Meidi, akhirnya para semut pekerja itu bisa dirayu dengan mudah. I don't like the way things are going, Cutter. Want Z! We want Z! Guest of honor at the Megatunnel. That's our princess. That's why he ran away. Meeting him once. Now bring me that soldier.
beralih ke Z dan Putri Bala yang telah sampai ke sebuah tempat yang mereka kira itu adalah Insectopia. Di sana mereka bertemu dengan sepasang lebah yang sedang mencari makanan. All right. Yes, well, I'm afraid. If you'll just wait right here, we'll get you. Even worse, they're Eurotrash. Lantas saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada manusia yang memukul mereka menggunakan spatula. Karena kejadian itu, salah satu dari lebah itu pun mati. You know, I guess I had imagined insect. That's why you're my little cuddly whittle. I know you laugh at my hobbies, but Oh no! Di saat berusaha lari, Putri Bala terinjak oleh sepatu manusia itu, dan dia pun menempel pada permen karet di bawah sepatu itu. Di sini Z berusaha untuk menolongnya, akan tetapi dia pun bernasib sama. Sampai pada akhirnya manusia itu pun mengambil permen karet di sepatunya dan membuangnya ke tempat sampah. Karena kejadian itu tanpa sengaja, mereka telah sampai di kota Insectopia atau rumah bagi para serangga. Karena di sana ada banyak sekali makanan melimpah bagi para serangga. Di sisi lain, ternyata terowongan yang selama ini dibuat oleh para semut pekerja justru dijadikan sebagai alat pemusnah bagi para semut. Dikarenakan terowongan yang dibangun tepat berada di bawah kubangan air yang mirip seperti danau. Dan pada malam harinya, Cutter yang diutus untuk mencari Putri Bala akhirnya berhasil menemukan mereka. Whatever it is you were thinking. Gone missing, and we're just sick about it. Very bohemian. orders? Can't you just once think... He's dead. Well, he was an ant. Lantas dengan segera sang putri dibawa ke koloninya. Karena hal itu, Z memutuskan untuk mengejarnya menggunakan seekor lebah dan kembali lagi ke koloninya. Sesampainya di koloni, Putri Bala yang tahu niat jahat dari sang jenderal, akhirnya dia pun memberitahu Z bahwa air bah dari ujung terowongan akan segera menerjang mereka semua jika pembangunan tidak segera dihentikan. Lantas mereka pun pergi menuju ke terowongan untuk memperingatkan para pekerja akan hal itu. Moments from now, this tunnel will open. Di sisi lain, jenderal telah mengumpulkan para semut pekerja bersama sang ratu di sebuah tempat. Ternyata selama ini, isu rayap yang akan menyerang koloni semut hanyalah kebohongan yang dibuat oleh Jenderal Medieval saja, supaya banyak dari pasukan semut yang tidak bermanfaat itu bisa mati. Dan kini rencana selanjutnya adalah menghabisi semua semut pekerja. Every worker in my... Di sisi lain, Putri Bala memberitahu ibunya dan para semut pekerja yang lainnya kalau selama ini mereka telah dimanfaatkan dan dijebak oleh Medieval. Sementara Z pergi ke ujung terowongan untuk memperingatkan para pekerja yang masih terus menggali. Akan tetapi semuanya terlambat dikarenakan air bah telah masuk ke dalam terowongan. Dan dalam sekejap mereka pun terkepung oleh derasnya air yang sebentar lagi akan menenggelamkan mereka semua. Panic. Lantas mereka pun bergotong royong untuk membuat menara semut dengan saling menopang tubuh mereka agar dapat menggapai langit-langit. Dan inilah satu-satunya cara agar mereka bisa selamat sampai ke atas sana. Sementara itu di atas sana, Medieval telah bersiap untuk pergi membangun koloni yang lebih kuat tanpa sepengetahuan para semut yang lainnya. Sedangkan di bawah, koloni yang sedang berjuang akhirnya bisa menerobos keluar. For a new beginning. Melihat hal itu, Cutter merasa dipermainkan oleh sang jenderal. Lantas Cutter yang marah, dia pun langsung memukul sang jenderal sampai terjatuh. Sang jenderal yang tidak terima kemudian menyerang Cutter dan Z. Ungrateful maggot! I am the colony!
Akan tetapi hal itu membuat dia jatuh ke bawah lubang bersama dengan Z. Sementara semut yang lain berusaha untuk membantu para semut pekerja agar bisa keluar dari sana. Dan saat itu Cutter juga berhasil menolong Z yang sudah tenggelam. Di sini Z yang sudah tidak bernapas, kemudian dia pun diberikan napas buatan oleh Putri Bala. Back up, everybody! Back up! Dan pada akhirnya Z pun mulai tersadar. Lantas dia pun disambut bahagia oleh semua koloni. Saat itu Z menjadi pahlawan yang berjasa untuk menyelamatkan koloninya. Dan film pun selesai. Oke guys, begitulah alur cerita film ini gue bahas. Oh ya, buat kalian yang suka dengan alur cerita film animasi seperti ini, yuk silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke lah, Pintu Kartel di sini. See you in the next film.